Aku menghindari panggilan-panggilan apa? Panggilan Pak RT. Nggak ada aku dipanggil-panggil. Ya, udah kalian fokus aja sama panggilan kriminal. Datang aja ke Polres Jakarta Selatan. Kan yang kita dengar, kamu tuh orang hebat. Mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelanya sama begini-beginian? Amit-amit. Balada perseteruan dunia skincare tanah air yang melibatkan nama pengusaha-pengusaha besar memang tak ada habisnya menghadirkan cerita serta menyeret nama-nama baru. Terbaru, giliran nama publik figur serta pengusaha Fitri Salhuteru yang ikut terbawa-bawa. Ya, telah berhembus kencang sebuah kabar kalau Fitri Salhuteru tengah terlibat polemik hukum dengan sang mantan sahabat yakni Nikita Mirzani, di mana Fitri sudah dilaporkan oleh ibu 3 anak itu di Polres Jakarta Selatan. Dan tak kalah mencolok perhatian, Fitri juga dikabarkan telah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi hingga membuat proses menjadi terhambat. Lantas, seperti apakah Fitri Salhuteru menanggapi kabar tersebut? Banyak banget yang DM saya katanya aku menghindari panggilan-panggilan apa? Panggilan Pak RT. Nggak ada aku dipanggil-panggil. Ya, udah kalian fokus aja sama panggilan kriminal. Fitri Salhuteru ini selalu hadir pada saat persidangan daripada Nikita Mirzani versus Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Fitri Salhuteru itu mangkir dari panggilan Polres Jakarta Selatan, dan ketidakdatangan Fitri Salhuteru itu oleh pihak penyidik itu kita sudah dapat konfirmasi sudah melakukan pemanggilan 2 kali. Namun yang bersangkutan tidak pernah kooperatif dan tidak mau hadir. Bahkan ada dugaan terlapor atau Fitri Salhuteru tersebut itu merasa kebal. Ada dugaan seperti itu. Sehingga sebagai warga negara yang baik yang harusnya kita kooperatif apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian, itu tidak berlaku untuk Fitri Salhuteru. Buktinya sampai saat ini dia bisa hadir di Polres. Dia bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun panggilan di Polres Jakarta Selatan itu diabaikan. Dugaan mangkirnya Fitri Salhuteru dari panggilan atas laporan Nikita Mirzani memang telah menuai sorotan tajam serta memancing komentar pedas. Dan advokat Togar Situmorang merupakan salah satu pihak yang paling vokal bersuara dan memberikan pandangan hukum tentang polemik itu. Menariknya, komentar dari Togar Situmorang nampaknya sampai pula ke telinga Fitri Salhuteru. Sontak saja, kedua belah pihak pun terlibat aksi saling melempar sindir di media sosial. Jangan cuap di sosmed kayak mak-mak lambe ya. Kalau misalnya mau kutak-katik urusan laporan orang tuh, laporan dia aja, orang yang ngelaporin dia aja bejibun, itu dulu jalanin ya, itu dulu jalanin. Bagaimana tuh laporan Iza Zega tentang kesaksian palsu, bagaimana tuh yang sama penasehat hukum saling gebuk di dalam situ, itu dulu jalanin ya. Aku sih pasang badan buat mereka keadilan, nggak usah yang nggak ada urusannya kalau kutak-katik ya. Lagian nama dia tuh udah cemar dari Sabang sampai Merauke. Saya jadi bingung. Saya itu lawyer yang memang memberikan edukasi, di mana
kalau ada satu warga negara dipanggil sama pihak kepolisian, wajib datang, bukan mangkir. Kalau memang kita mau mengedukasi, bukan menggiring opini, datang aja ke Polres Jakarta Selatan. Kan yang kita dengar, kamu tuh orang hebat, kamu tuh orang kuat, segala macam lah. Nah, jadi jangan menyalahkan profesi saya sebagai seorang advokat. Karena kita tuh hanya bekerja, satu, mengedukasi masyarakat, kedua, memberikan pendampingan, ketiga, memberikan konsultasi hukum. Itu. Dan kita tidak giring-giring opini, ini fakta. Fakta dari Polres Jakarta Selatan diberitahu 2 kali Anda tidak datang alias mangkir. Jadi menurut aku ya guys, ya wajar sih kalau sekarang itu banyak lawyer yang seolah-olah menjadi buzzer ya, bukannya memberikan atau mengedukasi masyarakat, ya jangan onar, bertarunglah secara benar ya. Itu saran aku aja sih, gabung aja ya sama lawyer terdakwa gitu. Mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelain sama begini-beginian? Amit-amit. Saya bukan buzzer, saya ini advokat resmi. Dan saya bekerja berdasarkan undang-undang. Datang ke pengadilan, datang mendukung, memberi semangat gitu. Nggak ada omon menggiring opini di dunia maya. Nggak ada itu, lawyer itu nggak begitu ya. Ini untuk yang merasa aja lawyer, coba ya. Coba ya, memberikan pelajaran di masa tuanya itu, memberikan kepada anak-anak Gen Z ini yang lagi sekolah hukum itu bijak dalam menyikapi suatu kasus. Tidak perlu datang ke pengadilan terus-terusan karena sudah ada pengacara yang mendampingi Nikita Mirzani untuk bersidang, yaitu Bang Fahmi. Kalau Anda benar sebagai warga negara yang taat hukum, datang aja ke Polres Jakarta Selatan. Jangan tantrum atau jangan membuat titik yang seolah-olah advokat itu tidak mengedukasi. Itu salah besar. Salah besar. Dan tanggal 25 Juli ya, saya juga datang. Di situ ada Sunan Kalijaga, ada rekan saya Agus Nahak dan yang lain-lainnya. Anda akan salaman nama Sunan depan saya. Ada Sasan Bela juga. Advokat Togar Situmorang belakangan ini memang tampak begitu serius dalam menyampaikan suara pembelaan terhadap Nikita Mirzani. Bukan hanya dengan memberikan komentar terkait isu mangkir panggilan polisi yang diduga dilakukan oleh Fitri Salhuteru, tetapi juga aktif mengamati perjalanan sidang antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys. Lewat media sosialnya, Togar Situmorang pun membagikan pandangan sendiri tentang terkuatnya rekaman suara dugaan aksi penyuapan yang dibawa oleh Nikita pada sidang 31 Juli 2025 silam. Lantas seperti apakah tanggapan Togar Situmorang? Apakah betul yang dikatakan atau yang diduga oleh Nikita Mirzani adanya tangan-tangan kuat ya, dan beredarnya hal-hal tertentu yang mengatur seluruhnya rangkaian-rangkaian peristiwa hukum sehingga Nikita Mirzani bisa dikriminalisasi. Kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran tidak bisa ditutup oleh siapapun. Hari ini Nikita dengan keberanian, dengan betul-betul yakin telah menyerahkan satu buah bukti terkait satu percakapan. Diduga itu merupakan dari orang-orang terdekat atau keluarga atau siapapun itu dari pihak pelapor. Wow, di mana pihak pelapor itu telah mengkondisikan kasus ini dari mulai awal sampai di ujung. Artinya dari pihak jaksanya, lalu juga aparat hukum lain, termasuk daripada hakim. Wow, kacau. Di sini makin betul-betul sangkaan, dugaan, betul-betul memang adanya kriminalisasi kepada Nikita Mirzani. Nah, sekarang
Tinggal keberanian daripada hakim pengawas, jaksa pengawas, ataupun pengawas di aparat hukum lainnya. Ini memang framingnya luar biasa nih kita ini. Luar biasa memang kita akui framingnya itu untuk membentuk opini publik itu luar biasa. Padahal apa sih rekamannya itu? Nggak jelas kok. Nah, jadi betul kriminalisasi ini apa karena terkait untuk menutup atau meredam kasus-kasus yang lain, terutama kasus apa yang heboh, apa namanya itu, yang menyangkut ada menteri lah, ada siapa tuh dugaan judi online. Apakah itu? Nah, kita tanda tanya besar. Semoga negara kita terbebas dari praktek-praktek mafia hukum. Dikatakan suaminya, apalagi suatu hakim yang menyidangkan. Sungguh luar biasa beraninya. Framing ini luar biasa. Buktikan. Kalau memang bisa dia buktikan, ajukan dulu. Jangan ngomong langsung mencuat. Iya kalau itu benar. Kalau tidak, resiko sama dia, pencemaran nama baik. Dalam unggahan yang sama, Togar Situmorang pun menyampaikan harapannya agar apa yang terjadi di dalam persidangan Nikita Mirzani dapat dijadikan catatan penting bagi pemimpin lembaga-lembaga negara, di mana Togar meminta mereka lebih memperketat pengawasan pada para anggota agar tudingan suap-menyuap akan berakhir dan menjadi kisah masa lalu yang tidak pernah lagi terjadi. Maunya para pemimpin, baik di kepolisian, di kejaksaan, ataupun di kehakiman, rajin-rajin melihat, mengawasi tingkah laku pola hidup daripada bawahannya, terutama setingkat dir kalau memang di Polda, ataupun setingkat AKBP segala macam, agar kenapa tidak terjadi praktek-praktek tawar-menawar, pengkondisian kasus yang harusnya ini ranahnya adalah keperdataan dibuat jadi pidana, yang ranahnya ini adalah ranahnya etika karena profesi seorang advokat misalnya, ini masih hubungan antara klien dengan advokat yang masih ada surat kuasa ataupun surat perjanjian hukum, dikriminalisasi, bahkan bisa dibuat laporan ke pihak kepolisian. Ini sangat-sangat betul-betul memprihatinkan. Negara kita negara hukum. Hukum wajib kita tegakkan. Panglima daripada negara ini adalah hukum. Nah, kalau hukum aja bisa dibengkok-bengkokin, saya nggak ngerti lagi. Nikita luar biasa, sudah berani ngebuka, sudah berani speak up. Kasusnya ada dugaan kriminalisasi, ada campur tangan dari pihak-pihak lain untuk menekan Nikita Mirzani. Luar biasa, bukti sudah diserahkan kepada sidang. Tinggal kita lihat apakah ada kelanjutannya, apakah ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu terkait bukti yang telah diserahkan Nikita Mirzani. Bukti berupa rekaman suara yang diduga berisi percakapan tentang adanya aksi penyuapan di balik perkara ini sungguh menjadi polemik baru di publik. Alhasil, banyak pihak pun menduga jika Nikita sudah dikriminalisasi. Salah satu anggapan itu hadir dari Laode Umar Bonte, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Lewat media sosialnya, sang politikus vokal menyuarakan dukungan kepada Nikita. Seolah tidak puas dengan apa yang terjadi, Fitri Salhutru pun buka suara dengan menyoroti komentar Laode Umar Bonte. Apalagi menurut Fitri, banyak pihak yang ikut berkomentar padahal tidak mengetahui secara pasti lika-liku perkara ini. Seorang wakil rakyat harusnya memahami dulu pokok perkaranya, baru mengomentari. Silahkan dibaca. Bukan masalah produk yang seperti Bapak gaungkan tak jelas itu. Mohon lebih memberikan contoh yang baik untuk rakyat. Tulis Fitri Salhutru. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali.
kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Silahkan laporkan ke polisi itu rekaman ini, benar atau tidak, biar dievaluasi. Jangan katanya. Rekaman siapa juga kita nggak tahu, apa bicara kita nggak tahu. Tiba-tiba dinyatakan bahwa ini menyuap hakim, menyuap jaksa, mengkondisikan hakim. Ini apa ini kasus? Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton, semua level, anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani, saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.